Jangan asal ngap aja. Nanti air liur pocong itu masuk ke dalam badan kita. Kita jadi ketagihan. Halo semuanya, Anda bersama dengan saya di Tas 16 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan berbagi tanda-tanda atau ciri-ciri warung makan atau kedai makan yang menggunakan jin penglaris. Warung-warung atau kedai-kedai makan yang menggunakan jin penglaris ini biasanya orang yang mempunyai warung ini tidak suka atau tidak mampu bersaing dengan warung lain atau dengan kedai lain secara sehat. Jadi kadang-kadang dia itu tidak pandai masak tetapi jual makanan. Tidak pandai masak, jual makanan, kan makanannya tidak sedap. Kemudian warungnya tidak laku. Kalau kurang laku atau tidak laku, dia geram, ambillah jin penglaris. Walaupun orang yang punya warung ini tak pandai masak, atau masakan yang dijual ini tidak sedap, kurang sedap, setelah dia menggunakan jin penglaris, maka makanan yang dia jual ini menjadi sedap. Membuat orang-orang ketagihan. Baunya sangat menyelerakan, membuat perut menjadi lapar. Setiap kali lewat di kedai itu, kita jadi aduh laparnya. Mau makan, baunya sangat sedap nih, singgah dulu nih, makan dulu. Oke, jadi kita langsung aja kenali atau ketahui tanda-tanda atau ciri-ciri warung makan atau kedai makan yang menggunakan jin penglaris. Jika warung menggunakan jin penglaris atau kedai makan menggunakan jin penglaris ini, biasanya si pemilik warung atau pemilik kedai ini menjadi kasir atau menunggu uang. Uangnya ditunggu. Dia tidak percaya dengan orang lain. Dia sebagai pemilik, dia sebagai kasir. Itu ciri-ciri yang pertama. Oke? Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua, adalah si pemilik warung ini atau si pemilik kedai makan ini biasanya akan menjadi chef atau tukang masaknya. Dia tidak menggunakan atau menyuruh orang memasak untuk warungnya, untuk kedai makannya. Jadi dia sendiri yang memasak. Para pekerjanya mungkin cuma tolong bersihkan sayur, tolong potong ikan. Tetapi untuk yang memasak, khusus memasak, bumbu-bumbunya semuanya dia yang lakukan. Dia tidak menyuruh orang memasak. Jadi dia pemilik, dia juga yang tukang masaknya. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian kita ke ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah masakan atau makanan dalam kedai itu, dalam warung itu baunya sangat menyengat, sangat menyelerakan, membuat kita ini terasa lapar. Jadi kalau kita terbau makanan dari warung itu, mesti kita ingin membeli. Kita rasa lapar. Makanan yang baunya sangat sedap, melebihi bau-bau makanan biasa, jadi sangat menyengat. Oke, jadi untuk ciri-ciri yang ketiga, makanan yang dihidangkan atau bau makanan dari warung dan kedai itu sangat menyengat, mengundang selera. Kemudian kita ke ciri-ciri yang keempat. Oke, jadi yang keempat adalah warung ini tutupnya tidak tentu. Tidak ada waktu yang tepat atau hari yang tepat kapan dia tutup. Suka-suka hati dia. Kalau mau tutup, kalau mau buka. Tidak ada seperti warung biasanya atau kedai makan biasanya hari Selasa selalu tutup atau hari Minggu selalu tutup. Ini tidak. Suka-suka hati, mau tutup, mau buka. Itu adalah salah satu ciri-cirinya. Kemudian untuk ciri-ciri yang kelima, yang nomor 5, makanan yang dijualnya itu terasa sangat lezat, sangat sedap, bikin nagih. Jadi kalau kita sudah makan
makanan dari kedai atau warung makan itu kita jadi ketagihan. Nggak mau lagi makanan lain, nggak sedap. Nggak mau lagi pergi ke kedai lain, nggak sedap. Kita ketagihan, kita jadi pelanggan. Setiap mau makan ke situ, setiap mau makan ke situ. Itu adalah salah satu ciri-cirinya. Makanannya sangat sedap. Tidak ada tandingannya. Tidak mau lagi ke kedai lain, tidak mau lagi ke warung lain. Oke, jadi untuk nomor 5, makanan yang dihidangkan sangat sedap dan bikin ketagihan. Ciri-ciri yang keenam, jika kita bawa pulang makanan itu, kita beli di warung kemudian kita bawa pulang, rasanya akan berbeda. Kalau makan di warung itu bukan main sedap, enak, sedap. Tetapi bila dimakan di rumah, rasanya sudah berbeda. Tawarlah, masin terlebih, garam terlebih asam, atau terasa basi, berbau tidak sedap, macam-macam. Ini adalah salah satu juga ciri-cirinya. Karena yang ciri-ciri yang ini sudah banyak terjadi. Kalau kita beli makanan di tempat-tempat yang ada jin penglarisnya ini, kalau kita bawa pulang memang makannya tidak sedap. Kadang-kadang basi juga. Basi. Sampai rumah ini basi. Jadi memang berbeda. Kalau dimakan di warung sedap, dibawa pulang, sudah lain rasanya. Oke? Jadi itu untuk ciri-ciri nomor 6. Jika dibawa pulang, rasanya sudah berbeda. Tidak lagi sedap. Tidak lagi enak. Kemudian kita ke ciri-ciri yang nomor 7. Yang nomor 7 adalah dalam kedai itu atau dalam warung itu terdapat suatu kamar atau suatu tempat yang tertutup, yang orang lain tidak boleh masuk, orang lain tidak tahu apa yang ada di dalam ruangan itu. Rahasia, dilarang masuk, nggak boleh, orang lain nggak boleh masuk. Pekerja-pekerja nggak tahu apa yang ada dalam kamar atau ruangan itu. Karena biasanya dalam ruangan itu disimpan sesaji-sesaji atau klinik-klinik yang biasanya orang yang punya warung itu melakukan ritualnya di dalam ruangan tersebut. Jadi ruangan itu adalah ruangan pribadi, rahasia. Tidak boleh orang lain masuk. Jadi itu adalah 7 tanda-tanda atau ciri-ciri warung yang menggunakan jin penglaris. Untuk jin penglaris ini ada beberapa macam juga. Oke, untuk yang pertama ada jin penglaris yang berbentuk seperti monyet. Ada juga yang berbentuk seperti pocong. Oke, ini biasanya jin-jin ini berkeliaran di warung, di kedai. Orang tidak tahu karena tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi orang-orang tertentu saja yang biasanya akan melihat penampakan-penampakan yang pelik-pelik, yang aneh-aneh, atau pocong, atau kera, atau monyet, atau beruk di warung yang menggunakan jin penglaris ini. Kemudian ada juga yang menggunakan asap. Jadi kedai atau warung ini berasap aja. Berasap-asap, mengepul-ngepul asapnya. Seperti diselubungi asap. Diselubungi asap. Oke? Ada juga yang menggunakan celana dalam. Celana dalam ini, celana dalam si pemilik warung, pemilik kedai. Sudah dipakai, kemudian dicelupkan ke dalam kuah makanan yang dimasaknya, menambah rasa, menjadi lebih sedap. Katanya gitu. Celana dalam. Ada juga yang menggunakan kaki, air kaki. Jadi kakinya dicuci, kemudian airnya dimasukkan ke dalam makanan. Oke, jadi benda-benda ini sangatlah kotor. Mereka melakukan ini semua karena memang ini ritualnya, disuruh bomohnya atau disuruh si tukang dukunnya agar melakukan hal-hal seperti ini agar warung atau kedainya ini jadi
laris. Jadi benda-benda seperti ini memang sangat kotor, sangat menjijikkan. Jadi Bunda Sista hati-hati saja kalau makan di luar. Rasanya enak, dibawa pulang tidak enak. Setelah baca doa rasanya pun lain. Ini mungkin si pemilik warung ini menggunakan jin penglaris. Misalnya seperti pocong. Pocong itu akan meludahi makanan-makanan yang dihidangkan. Meludahi makanan-makanan yang sudah dimasak, yang dijual. Jadi kalau kita makan makanan yang kita beli dari warung itu sebenarnya sudah diludahi oleh pocong. Rasanya sedap. Katanya sedap. Lebih sedap. Membuat kita ketagihan. Oke, jadi hati-hati saja. Karena ini sudah banyak terjadi. Bukan cuma ngomong-ngomong aja, tapi hal-hal seperti ini sudah banyak terjadi dan memang terjadi di mana-mana. Ada juga jenis jin warung ini, jin yang digunakan untuk penglaris ini menggunakan tanah kuburan. Yang tanah kuburan ini biasanya digunakan untuk menyerang saingannya. Misalnya warung sebelah laris, kita jadi jealous, kita jadi cemburu, kita jadi dengki, dikasihnya tanah kuburan. Agar warung itu jadi sepi, gak ada pelanggan. Biasanya kalau dikasih tanah kuburan ini, warungnya jadi gak kelihatan. Orang-orang akan melihat warung itu tutup, padahal buka. Karena sudah dikasih tanah kuburan. Biasanya gitu. Bunda Sista semua, jadi itulah ciri-ciri atau tanda-tanda warung yang menggunakan jin penglaris dan macam-macam jin penglaris. Jadi kalau kita makan di luar, jangan lupa bacalah doa. Jangan asal makan aja, nanti kita termakan air liur pocong, ataupun termakan sari celana dalam orang, ataupun termakan air cucian kaki orang. Ya kalau cucian kaki orang tuh kaki yang bersih. Kadang-kadang kaki mereka itu kaki yang berkudis, pecah-pecah, berkudis, koreng semuanya, dicampur dengan makanan. Bunda Sista bisa bayangkan sendiri, oke? Tetapi juga nih, tidak semua warung yang laris itu menggunakan jin penglaris. Kita tidak boleh suudzon, kita tidak boleh berprasangka buruk. Tetapi kita sendiri yang harus berhati-hati dan selalu waspada. Oke, Bunda Sista semua, jadi itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.